Selamat berjumpa kembali di Warung Konservasi. Suatu kegiatan yang namanya juga warung, Pak Gil. Ya, Jadi untuk ngobrol-ngobrol. untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Apapun juga ada Ya. mengenai satwa liar yang terus terang aja kita harus memberikan satu konsentrasi yang lebih lagi agar supaya semua jenis satwa, terutama di Indonesia, itu supaya lebih berhasil ke depannya. Kang Agil, Ya. kalau saya dengar sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada bagaimana mengembangkan teknologi. Saya kenalkan dulu, Dr. Agil adalah seorang ahli dari mana ini Agil? Saya dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Dulunya Fakultas Kedokteran Hewan. Kadang-kadang kita bingung ya, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Nah, silakan apa sih konsepsi daripada teknik baru tadi? Baik. Terima kasih Prof. Hadi. Jadi sekarang di dunia konservasi itu sudah mulai banyak para ahli yang memanfaatkan menggunakan teknologi yang kita sebut sebagai teknologi reproduksi berbantu. Teknologi reproduksi berbantu. Itu kawan-kawan, ini salah satu orang yang menggerakkan teknologi reproduksi berbantu atau dalam bahasa kerennya ART. Ya, ART atau Assisted Reproductive Technology. Bagus. Itu gimana tuh? Sehingga timbul satu upaya dengan ART itu gimana istilahnya? Baik, jadi sejak muncul kasus-kasus terkait dengan small population. Small population, populasi kecil ya? Kecil, betul. Kecil ya? Kemudian atau di dalam satu proses propagasi itu terbatas jumlahnya. Propagasi itu apa itu? Perbanyakan. Proses pembanyakan terbatas jumlahnya. Terbatas jumlahnya. Sehingga kemudian ada bottleneck genetik. Ada sesuatu permasalahan tentang genetika, urusan genetik. Genetik. Jadi variasi antar individu dalam proses perbanyakan atau peningkatan populasi itu. Sehingga kemudian genetiknya menjadi stagnan. Ya. Jadi kalau stagnan apa sih anunya? Kelemahannya apa? Kelemahannya kan dengan stagnan artinya kemungkinan terjadi proses inbreeding. Terjadi proses inbreeding atau incest. Incest. Dan itu resikonya adalah kita sudah tahu semua dalam kondisi inbreeding itu menjadi individu itu menjadi rentan terhadap penyakit. Baik. Jadi kita udah masuk ini bukan dalam urusan jumlah populasi. The numbers gitu ya. Tetapi bagaimana urusannya mengarah kepada masa depan dari soal-soal lebih dalam, soal-soal genetik gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat genetik itu masalah besar gitu. Ya, untuk dalam satu populasi, untuk keberlanjutan satu generasi, satu populasi besar itu variasi genetik itu sangat menentukan untuk terhindarnya degradasi daripada kualitas hidup daripada hewan tersebut. Untuk ke depan. Jadi kalau kita kan konsentrasi ya para pencinta alam, para konservasionis, bagaimana agar supaya memasukkan unsur genetik masuk ke dalam sistem individu satwa liar, apapun ini, dari yang gede sampai yang kecil. Pokoknya populasi. Pokoknya populasi. Dan itu gimana? Memasukkan unsur knowledge, pengetahuan, agar supaya kita bisa memasukkan pengetahuan yang dahsyat yang disebut dengan apa itu pengetahuan itu? ART tadi. Dengan ART, Assisted Reproductive Technology. Baik. Ya, silakan. Ya. Jadi dengan Assisted Reproductive Technology dengan populasi yang sedikit. Nah, itu memungkinkan kita bisa memprogramkan pengembangbiakan itu walaupun populasi terpisah jauh, tetapi kita bisa membawa material biologis karena bisa dihandle. Gitu. Misalnya spermanya dari sini, kemudian sel telurnya dari sana, itu bisa ketemu. Sehingga kemudian bisa mendapatkan hasil turunan yang baru sesuai dengan harapan kita. Gitu. Harapan kita. Jadi kalau gitu nih kawan-kawan, seperti satwa liar masuk soal keluarga berencana, begitu? Justru ini adalah keluarga yang direncanakan. Keluarga yang direncanakan. Jadi, dari pengetahuan manusia masuk kepada berbagai jenis satwa liar. Bagus. Jadi supaya populasi yang tumbuh, yang berkembang itu menjadi sehat. Menjadi sehat.
karena sehat genetiknya, maka sehat juga secara fisik. Fisik, genetik, ya. Apalagi 2 cukup. Fisik, genetik. Dan ya fisik dan genetik, dan kemudian adalah untuk pengembangan dalam jumlah yang lebih besar. Luas, ya. Saya dengar-dengar nih, Dr. Agil, ini kawan-kawan semuanya, bahwa badak juga digadang-gadang untuk dikembangkan agar supaya populasi lebih meningkat lah. Jadi dari sekarang ada meningkat lagi, maka bagaimana ini? Ini penting sekali. Persoalan ini masuk kepada badak. Ini kira-kira visibility-nya gimana ini? Nah, jadi kalau cerita badak ini cerita panjang dari tahun 80. Tahun 80 kita merescue kan, menyelamatkan badak yang terisolasi, kemudian dibawa ke, ada yang ke Amerika, kemudian ada yang ke Eropa. Jadi saat itu ada kondisi badak-badak yang tertekan, terdesak, berada pada satu wilayah yang kecil, populasi kecil, kalau dibiarkan bahaya. Genetik berbahaya. Karena takut nanti kalau genetiknya itu tidak kita lihat dengan baik, maka dia akan sakit-sakit, mudah populasinya tidak bagus dan sebagainya. Oke, jadi gimana? Nah, jadi setelah dipindahkan keluar, tapi kemudian ternyata tidak berhasil. Jadi atas kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai kebun binatang, berbagai negara mana saja itu? Eropa, Inggris, dan Amerika. Dibawa kemana barang itu? Nah, itu di kebun-kebun binatang tadi. Kebun binatang. Berapa yang ditangkap saat itu, Kang Agil? Kalau di Indonesia, kalau tidak salah sekitar 21 ekor. Banyak sekali ya. Dan yang dibawa ke Amerika itu ada sekitar 8. Kemudian ke Inggris itu kalau tidak salah 2 atau 3. Nah, tapi ya qadarullah nih Pak. Ternyata karena pengalaman atau pengetahuan mereka tentang pemeliharaan badak ini waktu itu belum ada ilmunya, meninggal semua, meninggal semua, mati kecuali semua. Ada nggak yang meninggal? Ada yang kemudian ini dikembalikan ke Indonesia. Kecuali yang ada di Cincinnati Zoo. Di Cincinnati Saya dengar begitu ya, betul. Ada keturunannya, lalu keturunannya kita minta kembali karena itu haknya pemerintah Indonesia. Tentunya ini kawan-kawan, ini kan badak ya. Badak itu adalah milik pemerintah. Badak itu adalah milik negara. Maka segala tindakan tadi, Dr. Agil dan semua para komponen peneliti, itu atas izin pemerintah Indonesia. Jadi terus terang aja, saya sebagai seorang konservasionis sangat menghargai bahwa government Indonesia, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap keberlanjutan jenis-jenis satwa liar Indonesia. Bukankah demikian? Betul. Itu dari sejak munculnya Emergency Action Plan, rencana aksi darurat untuk konservasi badak itu, tahun 2019 itu ditetapkan oleh pemerintah bahwa Assisted Reproductive Technology atau reproduksi berbantu itu merupakan bagian daripada program konservasi untuk meningkatkan populasi dengan kita bisa mempertahankan keragaman genetik yang baik. Baik. Gitu. Kawan-kawan, ini luar biasa nih ceritanya. Jadi kita masuk saja sekarang bagaimana eksistensi, kepentingannya dari program teknologi reproduksi berbantu untuk masuk aja sekarang ke sistem badak Indonesia. Baik. Bagaimana kemungkinannya itu? Contoh Pak, di Kalimantan kan sudah ditangkap tuh badak. Kalimantan. Sudah ditangkap nih badak Kalimantan nih. Diselamatkan. Oh, diselamatkan. Karena dia sendiri Pak. Atas kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah Indonesia toh. Ya, atas izin dan juga approval dari pemerintah bahwa ini harus diselamatkan. Jadi kemudian lakukan penyelamatan itu. Para mitra menyelamatkan itu. Dan badak itu cuma sendiri. Badak itu setelah ditangkap, nangkapnya berhasil cuma sendiri. Iya. Sendiri itu laki-laki perempuan. Nah, itu betina. Betina sendirian. Nggak boleh nih. Nggak. Ya nggak boleh, kalau nggak tidak akan punya jadi nggak terus dia kan? Terus. Nah terus gimana tuh? Dan ternyata setelah diperiksa dia sudah tua Pak. Udah tua pula. Sendirian. Jadi masa depannya tidak ada. Nah tapi dengan teknologi reproduksi berbantu, kita bisa memanen sel telurnya karena ternyata masih aktif. Jadi artinya dia ada di Kalimantan, diambil sel telurnya, lalu dimasukkan kepada. Nanti kita kebetulan di Waikambas kan ada jantan. Kebetulan di Waikambas ada badak jenis yang sama, badak Sumatera. Jadi bisa dimasukkan itu. Kemudian spermanya kita
membuahi sel telur dari situ, yang sudah ada, yang sel telur dari Kalimantan. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa jadi badak baru dan maka genetiknya itu menjadi bervariasi. Ini luar biasa nih, ada teknologi, ada suatu kemampuan, dan ini yang namanya Dr. Agil nanti malam pun mau berangkat ke Amerika. Ya. Benar gitu? Ke Kenya dulu Pak. Ke Kenya. Bukan Amerika saja, ke Kenya dulu, lalu setelah itu ke Amerika. Apa isu apa yang dibawa dari sana itu? Nah, kebetulan di Kenya itu ada penyelamatan badak putih Afrika Utara, Northern White Rhino. Badak putih Afrika Utara, ya. Northern African White Rhino. African White Rhino. Seperti kita ketahui kan sudah di alam punah Pak. Dan itu saat itu di alam punah. Sekarang ya sudah punah. Dan sekarang tinggal 2 ekor sekarang betina. Tinggal 2 ekor betina. Badak putih betina. Ya, di Kenya. Di Kenya sejagat berarti ya? Sejagat, tinggal dua-duanya. Sejagat, luar biasa. Tetapi dengan bantuan teknologi ini, dengan bantuan teknologi reproduksi, ya berbantu, itu tenaga ahli dari teman-teman dari Jerman berhasil mengkoleksi sperma dari jantan yang mati beberapa tahun yang lalu, dan mereka sekarang sudah menghasilkan 21 embrio, Pak. 21 embrio. Ini kawan-kawan pada nggak jelas nih, embrio itu apa kan? Nanti tanya sama embrio itu apa sebenarnya itu? Embrio itu adalah cikal bakal makhluk hidup. Dari pembuahan antara sel telur dibuahi dengan sperma, maka kemudian menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio disimpan di mana dia? Nah, itu disimpannya di dalam kontainer N2 cair yang dengan bisa cara tertentu. Betul. Ada teknologi disebut dengan cryopreservasi. Cryopreservasi. Kalau kita perlukan embrio diambil gitu. Bisa. Wah, itu dia. Dicairkan kembali, ditowing, kemudian kita masukkan. Nah, ini yang saya akan ke Kenya sekarang itu adalah mereka sudah melakukan embrio transfer pada badak putih Afrika di sana. Mereka akan memeriksa dan juga akan melakukan embrio transfer baru lagi. Kalau itu berhasil, maka teknologinya itu bisa kita kembangkan. Jadi kalau ini berhasil di Kenya, maka akan dikembangkan di Indonesia. Lalu dibawa kemana di Indonesia? Cukup di Sumatera atau sampai ke suatu taman safari begitu? Ya. Kalau teknologi itu aplikasinya dimanapun bisa. Yang penting adalah bahwa badak itu memiliki tempat hidup yang nyaman, sesuai. Yang nyaman. Yang nyaman, sesuai. Yang jelas pengalaman dengan Amerika, Eropa, mereka melihara badak mati karena ternyata tidak sesuai pakannya. Ini kawan-kawan, ternyata Dr. Agil itu nanti malam malu berangkat ke Afrika, ke Kenya, untuk mendiskusikan mengenai nasib badak, mendiskusikan mengenai bagaimana sistem keluarga berencana dengan badak, merencanakan keluarga badak. Dan nanti akhirnya maka pengetahuan ini dibawa juga ke Indonesia. Tetapi saya dengar akan juga diskusi di Amerika. Betul, Pak. Bagaimana ceritanya itu? Kalau di Amerika kebetulan itu adalah khusus isunya adalah untuk badak Sumatera. Jadi, khusus badak Sumatera. Jadi seperti kita ketahui kan. Jadi sudah diarahkan ke sana ya? Ke arah sana, Pak. Bagus. Karena teman-teman di Amerika dan juga di Eropa, mereka concern terhadap populasi badak yang ada sekarang. Ini kan sudah stagnan, sudah yang di Waikambas, yang di SRS itu tinggal ada 8 dan itu sudah bersaudara. Ini kawan-kawan, kadang-kadang kita bingung. Ada badak itu di alam liar, di Taman Nasional Waikambas. Mana lagi Om Agil? Ada di Kalimantan, di Kelian. Ada di Loser. Ada juga misalnya badak cula 1, yaitu di Ujung Kulon. Kita alhamdulillah masih punya badak. Tetapi dengan dukungan, izin bersama pemerintah, kita menginginkan agar supaya badak ini dalam kondisi apapun bisa direncanakan. Kondisi kedepannya kira-kira gitu. Terhindar dari kepunahan. Dan itu yang terhindar dari kepunahan. Apa sih ancaman kepunahan? Ya, ancaman kepunahan itu salah satunya adalah perburuan. Satu yang mengancam kepunahan. Itu adalah perburuan. Yang kedua adalah habitat yang sesuai. Habitat yang sesuai. Stop dulu. Betul. Habitat yang sesuai itu kenapa ya habitat tidak sesuai? Ya seperti badak Sumatera, dia tuh browser.
Dia itu pemakan daun-daunan. Ya, browser katanya ahlinya nih. Pemakan daun-daunan. Oke. Dan ternyata penelitian mahasiswa saya, daunnya tidak sembarang daun. Dan ternyata bukan sembarang daun. Pilihan juga yang dimakan. Tidak semua grass-grass gitu. Dan itu terbukti dengan kematian badak-badak di Amerika. Mereka mendapatkan pakan yang tidak sesuai. Mereka mati karena mengidap penyakit yang disebut dengan hemosiderosis. Yaitu ada penyakit karena makannya sembarangan. Tidak sesuai. Gitu. Jadi oleh karena itu optimis enggak nih? Sepulang dari Amerika? Insya Allah karena ini pertanyaan penting. Kami berharap bahwa semua pihak yang stakeholders, para pihak yang terkait itu dengan soal badak apa saja itu? Siapa aja tuh? Di Amerika itu ada yang punya koleksi material biologi dari ada di kebun binatang di San Diego Zoo. Yang kedua dan Cincinnati Zoo. Yang ketiga ada di Eropa itu ada Portland. Jadi kebun binatang nih semuanya. Ya, kebun binatang. Karena mereka dulu memelihara badak Sumatera di sana. Tapi pemerintah harus mendukung dong. Oh iya. Gimana caranya pemerintah mendukung? Justru pemerintah sangat mendukung karena pemerintah berkepentingan. Kebijakan. Harus ada kebijakan bahwa badak-badak yang dikirim ke Amerika, itu kepemilikan masih punya milik Indonesia. Oh, Indonesia masih berhak. Karena walaupun badak kemana saja itu milik Indonesia. Karena asal-usul alamnya itu hanya dari Indonesia. Kawan-kawan, ini kita sudah memahami semua. Pada badak ini ada spesies yang memang langka. Di dunia hanya 5. Ya, betul. Jenisnya Afrika, badak putih Afrika, badak hitam Afrika, badak India, kemudian badak Sumatera dan badak Jawa. Badak Jawa, badak Sumatera ada di Indonesia. Mari kawan-kawan semuanya kita terus bergerak dengan konservasi, terus meningkatkan kapasitas gitu ya, Om Agil, agar supaya badak-badak kita selamat dan insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah. Amin. Untuk berjuang terus, Kang Agil, selamat jalan. Terima kasih. Salam konservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.